Ya, terima kasih Kak Elma. Saya tidak akan bicara tentang Sultan Hamid, tapi saya akan, karena sudah banyak ya, dari 4 pembicara semua membahas, saya akan bicara tentang kontroversi pahlawan. Dan ini selalu terjadi, tapi saya akan bicara dalam periode yang pendek, masa Pak SBY terutama yang paling banyak ada kontroversi. Tahun 2004 itu begitu Pak SBY naik jadi presiden, itu ada kontroversi pahlawan yang diangkat Bung Karno dari masa sebelum abad 20. Jadi masa-masa Hindia Timur, seperti waktu itu gugatan itu muncul karena terbitnya terjemahan buku dari Leonard Andaya. Ini buku klasik biografi dari Arung Palaka, judul The Heritage of Arung Palaka. Nah, di sini muncul polemik ramai karena Sultan Hasanuddin dianggap tergambarkan di dalam biografi itu kejatuhannya itu dirayakan besar-besaran oleh masyarakat Bugis saat itu, terutama Bone karena dianggap jatuhnya seorang diktator gitu. Nah, ini menimbulkan polemik, tapi kita tahu bahwa pahlawan yang sudah diangkat nggak bisa dicabut gelar itu untuk selamanya. Lalu yang kedua, juga ada polemik di tahun 2007 tentang Imam Bonjol karena terbit cetak ulang dari buku Mangaraja Ongang Parlindungan tentang Tuan Kurau, lalu juga terbit buku Basiral Hamidi Harahap Greget Tuan Kurau. Di situ mulai ada kritik yang keras terhadap kepahlawanan Imam Bonjol karena dianggap menggunakan kekerasan secara masif di Minangkabau dan di Batak ya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kekritisan ini muncul? Saya pikir kekritisan ini muncul. Udah ada ya? Halo, suara saya didengar ya? Lanjut Pak Rijal. Halo? Ya, silakan Pak Rijal. Ya, pertanyaannya adalah dari mana kekritisan ini muncul dan menimbulkan kontroversi terkait kepahlawanan. Saya pikir harus ditarik ke periode tahun 1998 di mana ada semangat besar untuk mengkritisi sejarah dari periode Orde Baru. Dan juga ada dorongan dari Pak Habibie sendiri untuk berdamai dengan sejarah. Nah, dalam konteks berdamai dengan sejarah ini yang paling menarik adalah Pak Habibie itu memberikan bintang Mahaputra kepada sejumlah tokoh yang sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto dianggap sebagai pembangkang, pengkhianat atau pemberontak, antara lain Saprudin Prawira Negara dan Muhammad Natsir. Nah, kita juga harus ingat di tahun 2008 itu Muhammad Natsir 1 tahun setelah pemberian tahun 2008 itu Muhammad Natsir itu diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah SBY. Tetapi anehnya, walaupun kontroversi karena dianggap terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, PRRI di Bukit Tinggi, dan kemudian merilis kabinet tandingan bersama Safrudin sebagai Perdana Menteri atau pemimpin tinggi PRRI. Tapi anehnya yang diangkat hanya Natsir dan diberi gelar pahlawan, Safrudin tidak diberikan. Nah, mungkin agar kontroversinya tidak membesar, tapi yang paling menarik menurut saya bagaimanapun jelas ada semangat untuk lebih serius terkait pemberian gelar pahlawan, ada peninjauan ulang terhadap latar belakang historis dari tokoh yang jadi pahlawan. Itu kenapa? Nggak tahu, jatuh kan. Nah, yang menarik adalah berkaitan dengan semangat itu tahun 2009 harus kita ingat SBY itu mengeluarkan undang-undang RI nomor 20 tentang gelar, tanda jasa dan penghormatan yang disahkan tanggal 18 Juli, dan menurut saya ini ada kemajuan, terutama pasal karet yang berasal dari
tahun 1964, misalnya pahlawan tidak boleh mencederai perjuangannya, yang semasa Orde Baru ditafsirkan sebagai pokoknya semau-maunya dengan kepentingan penguasa itu dihilangkan. Nah, kasus ini kan pernah terjadi pada Bung Tomo yang dianggap kepahlawanannya itu bersifat sangat lokal begitu. Tapi kemudian toh Bung Tomo diangkat juga jadi pahlawan di periode setelah Orde Baru. Dan di masa Orde Baru juga itu dengan pasal kriteria karet itu tokoh seperti Tan Malaka, Alimin yang kiri itu dimakzulkan. Jadi dihilangkan di dalam peta universe dari para pahlawan. Nah, yang menarik tahun 2009 bersama munculnya Undang-Undang Nomor 20 tentang gelar tanda jasa dan kehormatan, itu muncul kontroversi pahlawan nasional terkait dengan pencalonan Abdurrahman Wahid dan Soeharto. Pertama, kontroversi itu adalah apakah setiap presiden itu harus diangkat menjadi pahlawan nasional. Padahal presiden itu sudah menerima 14 tanda kehormatan dan tanda jasa, apa itu tidak cukup. Artinya posisinya dalam tanda gelar dan tanda jasa dia hanya satu langkah saja dari pahlawan. Nah, selain itu adalah persoalan kontroversi soal seperti apa sebenarnya peran Soeharto di masa lalu. Apa cuma banyak pencapaian infrastruktur, tapi di lain pihak telah melukai demokrasi, pelanggaran HAM, diskriminasi, dan stigmatisasi. Nah, kontroversi berhenti terhadap dua nama itu, tapi muncul kontroversi baru ketika diajukan Saprudin Prawira Negara. Tapi akhirnya toh Saprudin diangkat menjadi pahlawan pada tanggal 7 November 2011. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kontroversi Natsir, Saprudin itu bisa akhirnya diredam dan diterima? Pertama, menurut saya itu pahlawan itu berkait diangkat dengan citra sejarah seperti apa yang ingin dihadirkan dan tengah menghadapi persoalan apa pemerintah saat itu. Nah, waktu itu SBY ketika mengangkat Saprudin maupun Natsir sebenarnya menghadapi persoalan desentralisasi. Sedang ada serangan sangat kuat untuk menggoyahkan dan berbalik arah dari keinginan amanat reformasi tentang desentralisasi. Nah, desentralisasi ini menyangkut keseimbangan pembangunan. Nah, sementara PRRI Permesta itu, PRRI itu Natsir dan Saprudin adalah tuntutan persoalan keseimbangan. Itu Hamka bicara menarik sekali menurut saya, menggambarkan Jakarta itu seperti lintah besar di dalam tubuh Indonesia begitu ya. Dan SBY berkali-kali mempidatokan, memberikan sambutan gitu ya terkait dengan bagaimana kita tidak boleh balik ke konsep pembangunan yang sifatnya sentralistik gitu. Nah, ini jadi sesuai dengan semangat dan gambaran yang ingin diraih oleh pemerintah saat itu yang mempunyai prerogatif untuk memberikan gelar pahlawan. Yang kedua, itu ada semangat berdamai dengan sejarah. Ya, ini seperti saya katakan tadi sudah terasa sejak zaman Presiden B.J. Habibie tahun 98 memberikan bintang Mahaputra kepada Natsir dan Saprudin. Dan langkah ini dilanjutkan oleh SBY, bahkan menetapkan hari kelahiran PDRI sebagai hari bela negara. Yang ketiga, ini ada perayaan besar-besaran seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu moderator kita, yaitu politik literasi terkait dengan Saprudin, terkait dengan Natsir, terkait dengan PRRI. Jadi ada mobilisasi intelektual dan politisi secara besar-besaran dari Sumatera Barat dan jaringan intelektual dan politisi yang dipunyai itu dikerahkan secara besar-besaran dan mereka mengadakan gerilya
secara rutin bertahun-tahun dalam semangat yang tidak pernah surut begitu ya, terkait dengan peran dan penjernihan sejarah di sekitar Safruddin dan Muhammad Natsir. Bahkan yang paling menarik menurut saya, bisa mendorong orang seperti Wakil Presiden Budiono itu bicara tentang Safruddin. Jadi melalui mulut Pak Budiono itu diceritakanlah bahwa Safruddin ini orang yang memegang prinsip dalam dunia nyata. Kita berhutang tentang bagaimana konsepsi ekonomi dari Safruddin, kita berhutang bagaimana kita diajarkan untuk pembangunan harusnya pada pengembangan sumber daya manusia begitu. Terus pandangan mengenai riba, banyak pandangan yang diketengahkan oleh Pak Budiono, dan menurut saya ini bagian dari sebuah politik literasi dan sekaligus gerakan politik untuk membawa posisi Safruddin itu lepas dari kontroversi. Nah, yang keempat adalah ada riset sejarah besar-besaran mengenai penjernihan Safruddin bukanlah seorang pengkhianat. Dan ini menurut saya dilakukan oleh salah satu profesor ahli sejarah strukturis di UI, Pak Richard Jakalia Lerisa. Dia menyusun sebuah tulisan yang dijadikan basis kemudian oleh Dewan Gelar itu untuk akhirnya memutuskan dan melepas semua kontroversi dari Safruddin, bahwa Pak Lerisa ini, Profesor Lerisa ini menjelaskan Safruddin dan kawan-kawan ini bukan aktor intelektual, tapi aktor intelektual ada gerakan militer Dewan Banteng. Nah, ini menurut saya kampanye literasi yang sifatnya akademik langsung disuarakan oleh seorang punya otoritas di dalam dunia sejarah. Dan yang kelima, ada penerbitan ulang karya-karya Safruddin secara stimulan, dan orang bisa membaca bahwa Safruddin ini tokoh yang sangat kaya, dan kalau sejarah adalah neraca, maka kalau si aktor sejarah itu punya dosa di dalamnya, maka dosanya itu kalah dengan pahalanya. Jadi orang bisa membaca langsung sumber primer tentang siapa itu Safruddin dan menimbang dengan neraca sejarah yang dia miliki sendiri bahwa Safruddin ini memang tokoh yang tidak layak disebut sebagai pengkhianat dan layak disebut sebagai pahlawan. Jadi kesimpulan saya adalah proses pemilihan pahlawan ini peristiwa politik. Lebih banyak urusan politik daripada urusan sejarah, tapi bukan menafikan sama sekali urusan sejarah. Tadi saya menjelaskan bagaimana dua kerja memproses tokoh PRRI seperti Natsir, terutama Safruddin, berjalan di dua rel sekaligus. Satu rel politik, jaringan politik, kedua rel jaringan intelektual, dan orientasi politik pemerintah saat itu juga itu sangat menentukan. Jadi ini betul-betul lebih banyak sebagai kerja-kerja politik. Terima kasih, Mbak.